Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, rekan-rekan Gerbang 7 Tangsel di mana saja Anda berada, saudara-saudara saya yang berada di Indonesia dan di luar Indonesia, mudah-mudahan Anda saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya, untuk di sela-sela kesibukan ini saya coba akan menjawab ya satu pertanyaan dari netizen yang menulis di dalam kolom komennya tentang video saya yang saya reaksi dari channelnya Bang Rusli. Di situ ada komentar dari netizen. Kalau saya lihat ini namanya adalah nama orang Malaysia juga, dan mungkin satu daerah dengan Rusli atau mungkin juga satu negara, karena memang Bang Rusli ini adalah orang berkebangsaan Malaysia yang kerap kali sering memposting video-video dalam channel YouTube-nya itu adalah tentang mengenai berita-berita yang ada di Indonesia. Nah, dari komenan dari netizen tersebut menyatakan bahwa Bang Rusli itu memang sekolahnya apa, terus dia itu sebagai siapa, sehingga Bang Rusli ini kok bisa mengcounter daripada pernyataan-pernyataan profesor yang ada di Malaysia. Jadi pada intinya netizen ini ya merasa meremehkan Bang Rusli lah ya dalam memberikan reaction terhadap video-video yang berkaitan dengan profesor Malaysia dengan Indonesia, terutama dalam segi bahasa. Disebutkan di situ ada seorang profesor Malaysia yang menyatakan emang ada bahasa Indonesia, kemudian di counter sama Bang Rusli dengan adanya penjelasan dari Dewan Bahasa Republik Indonesia, yang kemudian profesor tersebut dari Malaysia yaitu Profesor Kamarudin ini terdiam. Nah, akibat penjelasan dari Bang Rusli ya, kita tentunya banyak lah ya, kita tahu ada yang suka, ada yang tidak suka juga dengan pernyataan-pernyataan yang seolah-olah memang memihak kepada Indonesia. Tapi saya melihat Bang Rusli menjawab pertanyaan atau menguraikan apa yang dimaksud dari pernyataan Profesor Kamarudin tersebut. Ini tidak memihak sama sekali. Justru beliau juga menyatakan bahwa sebenarnya Bang Rusli ini ngeri untuk menjawabnya, tapi karena memang ini adalah satu permintaan, ya mereka terpaksa untuk mereaction video kiriman tersebut dari para netizennya. Dan saya melihat bahwa perkataan Bang Rusli dalam video tersebut itu memang benar adanya, karena memang kita masing-masing negara, terutama dalam membahas suatu bahasa, bila mana ada orang lain menyatakan di mana ada bahasa Indonesia itu dari negara luar, tentunya kita ya akan bereaksi, karena kita memang sudah berbeda antara Indonesia dengan Malaysia ya. Jadi Indonesia sudah mempunyai suatu negara yang berkedaulatan sendiri, dan Malaysia pun sudah mempunyai suatu negara sendiri. Namun memang bahasanya yang hampir agak sama. Jadi karena Profesor Malaysia ini ingin supaya bahasa Melayu ini diangkat kembali sebagai bahasa internasional, jadi terpaksalah mereka mengusik juga bahasa-bahasa yang digunakan oleh bahasa bangsa Indonesia, itu bahasa Indonesia. Padahal Bang Rusdi di situ sudah jelaskan bahwa sejak tanggal 28 Oktober 1928 kita ini sudah menyatakan bahwa bahasa persatuan Indonesia adalah bahasa Indonesia, dan kita tidak menafikan bahwa memang bahasa itu diambil dari bahasa Melayu, tetapi bukan bahasa Melayu Malaysia, tapi bahasa Melayu yang berada di salah satu suku, yaitu di Kepulauan Riau.
Riau Lingga kalau nggak salah, dan bahasa itulah yang kemudian dijadikan suatu dasar pondasi dalam pembentukan bahasa Indonesia yang pada saat ini menjadi bahasa Indonesia dicampur dari berbagai macam ratusan suku kata atau ribuan suku kata dari bahasa-bahasa daerah dari Sabang sampai Merauke, ditambah pula dengan bahasa-bahasa asing seperti Inggris, Arab, Belanda dan sebagainya. Nah, itulah jadilah bahasa itu menjadi bahasa Indonesia. Dan kalau pada saat Indonesia merdeka kita menggunakan bahasa Melayu, mungkin Indonesia tidak akan jadi merdeka. Banyak dari suku-suku lain yang mungkin akan menolak karena mereka merasa bahasanya lebih besar. Contohnya adalah bahasa Jawa. Masyarakat Indonesia ini hampir bahasa orang-orang Jawa dari suku Jawa ini hampir terbesar di Indonesia. Nah, kalau demikian mana mungkin orang Jawa akan menerima bahasa lain selain bahasanya. Demikian pula ada bahasa Sunda yang menguasai juga sepertiga dari seluruh bahasa Indonesia. Mana mungkin orang Sunda akan mau memakai bahasa Jawa karena merasa bahasa Sunda itu lebih besar lebih banyak ya di Jawa Barat tentang bahasa Sunda. Nah, oleh sebab itu maka pemerintah kita, para tokoh-tokoh Indonesia pada saat itu memilih bahasa lain yang memang hampir ada satu kemiripan, yaitu bahasa Melayu Lingga yang kemudian dirubah menjadi bahasa Indonesia dan tidak lagi kita mengatasnamakan bahasa-bahasa daerah. Jadi bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa resmi persatuan, baik dalam berbicara sehari-hari, kemudian juga dalam forum-forum rapat-rapat di pemerintahan. Itulah yang kemudian bahasa Indonesia menjadi bahasa yang sangat besar sampai saat ini. Nah, kemudian juga tentang hak daripada warga negara Indonesia di dalam pembentukan negara Indonesia ini, kita mempunyai hak yang sama. Jadi ada orang lain yang datang ke Indonesia kemudian menjadi warga negara Indonesia dengan catatan mereka harus pandai berbahasa Indonesia, ataupun mereka pandai berbahasa lain, tetapi dalam kehidupan sehari-hari mereka, dalam bergaul kepada masyarakat di sekelilingnya, mereka harus pandai berbahasa Indonesia. Seperti halnya orang-orang Tionghoa, kemudian banyak lagi ada suku-suku India yang ada di Indonesia yang kita lihat di dalam channel-channel YouTube ini semuanya pandai berbahasa Indonesia. Oke, kembali ke pertanyaan tadi, bahwa netizen ini mengira Bang Rusdi Rusli ini tidak, ya pengetahuannya sampai di mana menurut mereka. Nah, sepengetahuan saya bahwa YouTuber Malaysia Bang Rusdi Rusli ini adalah seorang motivator. Mereka sering dipanggil ke berbagai daerah baik di Malaysia dan juga di Indonesia. Mereka motivator, memberikan motivasi-motivasi yang perlu untuk kiranya gagasan-gagasan Bang Rusdi Rusli ini memang sangat diminati, terutama di Indonesia. Ketika Bang Rusdi Rusli datang ke Indonesia, beberapa dari pihak sekolahan, ya kemudian dari organisasi-organisasi yang ada itu sempat mengundang Bang Rusdi Rusli, kemudian memberikan satu motivasi kepada anak-anak muda dan juga kepada orang-orang yang sudah berumur pada saat itu di Indonesia. Jadi saya melihat tidak ada kekurangan apa-apa dalam diri Bang Rusdi Rusli. Mereka memiliki ilmu pengetahuan yang cukup. Yang jelas saya tidak tahu sampai di mana taraf pendidikannya, tetapi kalau kita melihat dari YouTuber atau YouTube yang pernah ditayangkannya di dalam video YouTube, mereka adalah orang yang berilmu dan mereka juga orang yang pekerja keras juga, ya. Di samping pekerja keras, mereka berilmu, sehingga apa yang dia sampaikan di dalam YouTube-nya itu semua memang bisa menginspirasi bagi kita semuanya. Jadi kalau kami sebagai bangsa Indonesia tidak melihat ke arah sana, apapun yang dikatakan orang, sebatas apa yang dikatakan itu adalah benar, kita tidak usah mengusik apakah dia dari golongan mana, dari ras mana, kemudian pendidikannya apa. Saya rasa itu tidak penting bagi kita semuanya.
Yang penting apa yang disampaikan oleh Bang Rusdi dalam channel-channelnya itu semua memberikan motivasi kepada kita, dan ada keuntungannya bagi kita sebagai masyarakat Indonesia. Karena Bang Rusdi juga menayangkan daerah-daerah pariwisata yang ada di Indonesia. Ini kan bagus ya, artinya sebagai duta pariwisata bisa kita namakan demikian. Nah, jadi saya mohon maaf barangkali yang menulis di kolom komentar saya itu adalah bukan orang Indonesia, dan itu adalah orang Malaysia yang mungkin berbeda pandangan dengan Bang Rusdi. Tapi yang jelas kami sebagai masyarakat Indonesia sangat berterima kasih sekali kepada Bang Rusdi karena memang selama ini channel-channelnya dan rekan-rekan yang lain itu selalu mempromosikan Indonesia ya. Artinya di samping itu pun mereka tidak pernah menghina Malaysia, dan bahkan mereka mencintai Malaysia ya. Saya mencintai Malaysia, tetapi saya menganggap Indonesia itu luar biasa ya. Memang demikian, karena kita kalau saya katakan serumpun, tentunya banyak yang tidak setuju, karena memang banyak orang yang menyatakan bahwa tidak setuju kalau Indonesia dikatakan serumpun oleh Malaysia. Kita adalah saudara atau negara tetangga antara abangnya Indonesia dan adiknya dalam Malaysia. Jadi sementara kesimpulan saya terhadap tulisan netizen yang menyudutkan Bang Rusdi ya, tidak sekolah, dan bila dibandingkan dengan profesor Malaysia ya jauh lah gitu. Tapi itu bukan jadi satu masalah bagi kita. Yang penting kita bisa melihat sendiri apa yang dikatakan profesor, apakah itu benar atau salah ya. Kita bisa menilainya sendiri. Kemudian apa yang dikatakan Bang Rusdi itulah yang kebenaran yang sebenar-benarnya. Jadi itu saja ya, saya mohon maaf untuk Bang Rusdi. Terpaksa saya angkat video ini ya. Mudah-mudahan Bang Rusdi dengar juga. Mudah-mudahan juga hubungan antara para youtuber motivator yang ada di Indonesia dan Malaysia ke depan tambah lebih erat lagi. Itu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.